masih ada keajaiban dan mujizat dalam Tuhan. Hidup adalah sebuah pilihan. Pertama-tama kita akan membuat sebuah pilihan. Pilihan itu kita yang membuatnya. Kemudian apa yang kita pilih itu akan menentukan arah hidup kita. Pertama kita membuat pilihan, setelah itu pilihan kita membentuk hidup kita, mengarahkan hidup kita. Tuhan juga berkata, kepadamu aku perhadapkan pilihan. Aku hadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Aku hadapkan kepadamu berkat atau kutuk. Aku perhadapkan kepadamu. Tuhan menghadapkan kepada kita sebuah pilihan. Lalu kitalah yang harus memutuskan. Saudara-saudara, saya punya seorang kenalan. Pekerjaannya sangat bagus sekali. Karirnya bagus sekali. Tetapi di puncak dia alami yang namanya kesuksesan. Dia mengalami serangan stroke yang sangat fatal sekali. Parah, hampir meninggal dalam perjalanan pekerjaannya. Dia sempat frustasi beberapa bulan. Dia frustasi dan ingin meninggal saja. Tetapi bersyukur, jadi dukungan keluarga itu memang sangat penting sekali. Ayah dan ibunya memberi dukungan yang luar biasa. Terutama ayahnya. Itu memberi motivasi yang luar biasa. Kehadiran ayah itu memang benar ya. Kita sudah sering dengar firman Tuhan. Kehadiran ayah itu memberi pengaruh hidup seseorang. Mempengaruhi kehidupan anak. Bagaimana dia akhirnya siap menghadapi berbagai permasalahan. Ayahnya mendampingi luar biasa. Sampai akhirnya dia bisa menerima fakta bahwa separuh tubuhnya lumpuh. Separuh tubuhnya mati, tidak bisa digerakkan. Tetapi berkat dorongan dari ayahnya, dia mulai mencari peluang apa yang bisa saya kerjakan. Jelas saya tidak bisa bekerja seperti sebelumnya. Kemudian dalam obrolan itu dia menemukan, kenapa saya tidak belajar pegang handphone? Saya mulai ketik, dia mulai ketik-ketik. Selama ini dia hanya untuk menghubungi orang atau menerima telepon. Dia mulai menuliskan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Tulisannya itu kemudian tidak hanya untuk dirinya. Akhirnya dia mulai posting. Dan makin lama ternyata tulisannya makin banyak. Dan ada ide baru. Kenapa tidak dijadikan buku? Salah satu buku yang dia hasilkan adalah perenungan dia tentang kehadiran ayah dalam hidupnya yang memberi dia motivasi. Saudara, separuh tubuh mati, tetapi dia milih hidupnya tidak berhenti. Walaupun separuh tubuhnya mati, tetapi aku tidak mau hidupku mati. Hidupku berhenti. Dengan satu tangan dia mulai membiasakan mengetik. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, itu dia tulis. Dan sekarang lebih dari 5 buku dia hasilkan dengan satu tangan. Separuh masih mati. Hidup itu pilihan. Masalah itu pasti ada. Tahun ini kita mengawali renungan kita dengan sebuah masalah yang Tuhan hadirkan. Karena 1 bulan ini kita akan merenungkan firman Tuhan fokus dari 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 19. Ternyata Samuel itu diawali dengan sebuah masalah. Dan ini cocok, karena kita tahu tahun ini banyak orang prediksi, banyak masalah, banyak krisis, bahkan ada yang berkata kiamat, ada yang berkata gelap, ada banyak permasalahan yang terjadi. Biarlah firman Tuhan ini memberi kita sebuah panduan bagaimana kita memasuki sebuah masalah. Perjalanan yang katanya ada banyak tantangan, tetapi dengan sudut pandang yang baru, dengan iman kita. Kita akan melihat 1 Samuel
1 Samuel. Di situ judulnya lahirnya Samuel, dan renungan Kirbat baru hari ini juga dari sini ya. Di Kirbat dikatakan tentang rencana Allah. Rencana Allah itu tidak pernah gagal. Yang penting kita buat pilihan tepat ketika ada hambatan dan masalah. Sebelum kita baca, saya kasih gambaran saja. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu bicara tentang sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bagaimana seorang perempuan yang bernama Hana itu sungguh dalam pergumulan yang berat. Suaminya yang bernama Elkana itu punya 2 istri. Memang kalau punya 2 istri selalu ada masalah. 1 istri aja banyak masalahnya. Ya Bapak-Bapak ya. Ada masalah karena apa? Istri tuanya yaitu Hana itu tidak punya anak. Tidak punya anak. Di masa itu tidak punya anak itu bukan sekedar sedih karena nggak punya anak. Tetapi dapat stigma, dapat label yang sangat mengerikan sekali. Karena perempuan yang tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan anak, dianggap perempuan pembawa sial. Bahkan ada yang dianggap ini perempuan yang terkutuk. Dan suaminya diizinkan oleh orang tua, oleh tradisi, oleh kepercayaan di masa itu, menikah lagi. Rumah tangga nggak punya anak bagi seorang perempuan di masa itu pergumulan berat. Di masa sekarang juga berat juga kan? Ibu-ibu nggak punya anak walaupun tidak sampai diperlakukan seperti itu. Jadi pertama, dia berarti dapat label yang sangat buruk. Perempuan terkutuk. Perempuan yang membawa sial. Yang kedua, secara intern rumah tangga, suaminya Elkana ini sebenarnya sangat paham betul pergumulannya. Tetapi istri mudanya ternyata punya anak. Karena punya anak, dia merasa perempuan yang lebih diberkati Tuhan. Dan dia suka menghina Hana ini. Kamu nggak diberkati Tuhan, kamu itu perempuan sial, makanya nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak. Beda dengan aku. Aku perempuan yang terberkati, makanya bisa hamil, memberi anak untuk suami kita. Selalu dihina, selalu dihina. Di dalam dihina, keluar rumah dihina. Kira-kira situasi yang mudah nggak? Situasi yang menyakitkan. Saudara, pergumulan hidup, masalah hidup kan bukan sekedar soal pekerjaan dan ekonomi kan? Yang seperti ini lebih menyakitkan ini. Lebih menyakitkan ini. Kalau hidup diberi label negatif, dihakimi oleh masyarakat, kemudian dihina, dibully, direndahkan, itu lebih menderita secara batin. Sementara Hana tidak mungkin bisa kasih anak kepada suaminya kalau memang nggak punya anak. Gimana caranya? Kan nggak bisa. Hana gambaran dari situasi orang yang menghadapi sebuah permasalahan, tetapi dia tidak berdaya untuk mengatasinya. Hana sebuah gambaran dari seseorang yang mengalami situasi yang sangat menyakitkan karena dibully, dihina oleh orang-orang lain, yang direndahkan orang lain. Ini penderitaan batin lebih berat daripada nggak punya uang. Ini penderitaan yang sangat berat dan dia tidak berdaya untuk mengatasinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun ini. Bagaimana situasi perdagangan bagi yang berdagang. Kita tidak tahu bagaimana kondisi perusahaan di mana kita bekerja. Kita tidak tahu bagaimana situasi yang akan berkembang di dunia ini. Karena semuanya berubah. Apakah itu punya dampak terhadap tempat kita bekerja, tempat usaha kita? Apakah itu berdampak dari sisi keuangan kita? Apakah itu berdampak dari cara kita untuk meraih apa yang kita harapkan ke depan? Semuanya itu serba
mencemaskan serta tidak tahu. Tetapi yang harus kita tahu, walaupun kita tidak berdaya, kalau toh memang situasinya sangat berat sekali, dan kita tidak berdaya seperti Hana, ada satu kepastian. Masih ada keajaiban dan mujizat dalam Tuhan. Tuhan masih bisa melakukan mujizat dalam hidup kita. Tuhan masih bisa mengerjakan keajaiban dalam hidup kita. Tidak peduli situasi yang terjadi seperti apa. Selalu ada mujizat. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan selalu tersedia. Diberikan sebagai anugerah dalam hidup kita. Bagaimana Hana dalam ketidakberdayaannya itu, bagaimana Hana dalam ketidakmampuan untuk merubah situasi yang ada itu, akhirnya dia membuat pilihan iman yang benar, yang akhirnya dia mengalami sebuah keajaiban yang luar biasa. Kita akan baca, ayat yang ke-11. Ayat 11 kita baca. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambaku ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jelas, kita sering diajar pasti ya, kalau kamu punya masalah, kamu dalam pergumulan, datang kepada Tuhan dalam doa. Itu jelas dilakukan. Tetapi kita perhatikan doanya Hana itu sebuah prinsip iman. Bagaimana Hana membuat pilihan supaya hidupnya berubah, supaya dia bisa menerobos permasalahan yang tidak sanggup dia atasi. Dia datang ke tata kasih karunia dalam doanya ternyata terlihat sekali. Orientasinya bukan sekedar menyelesaikan masalah. Orientasinya adalah bagaimana nama Tuhan dimuliakan. Pusatnya bukan sekedar kepuasan pribadi, tetapi kehendak Tuhan. Berarti saya komitmen Tuhan, anak ini akan aku persembahkan kepadamu menjadi hambamu, menjadi seseorang yang Tuhan bisa pakai untuk menggenapi rencanamu bagi umatmu. Fokusnya bukan sekedar supaya aku tidak malu, supaya aku punya anak, supaya aku tidak diremehkan orang, tetapi supaya keturunanku bisa menggenapi rencana Tuhan. Berarti bagi Hana, fokus hidupnya apa? Bagaimana hidupnya itu bisa menggenapi rencana Tuhan. Kalau toh aku akhirnya punya anak, anakku bisa menggenapi rencana Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita ini hanya fokus pada masalah. Tuhan berkati rumah tanggaku supaya damai sejahtera. Tuhan berkati rumah tanggaku supaya kecukupan. Tetapi hanya berhenti di situ. Kita tidak lanjut bahwa supaya keluargaku bisa memuliakan Tuhan, supaya keluargaku bisa jadi kesaksian bagi banyak orang, supaya Tuhan berkati anak-anakku supaya bisa sekolah di tempat yang baik. Hanya berhenti di situ. Fokusnya berarti kalau di situ kebanggaan pribadi, pusatnya pribadi kita. Tuhan berkati usahaku, berkati pekerjaanku, karena aku butuh begitu banyak keuangan ini Tuhan. Berhenti di situ. Berarti di situ berarti pusatnya di mana itu siapa? Kalau saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah, siapa yang diuntungkan? Kita. Tetapi Hana tidak fokusnya pada Tuhan berikan aku anak. Tidak berhenti di situ, supaya aku tidak dihina lagi, supaya aku punya kebanggaan sebagai perempuan. Tidak. Berikan aku anak, supaya aku ada kesempatan mendidik anakku. Aku akan persembahkan anakku ini untuk kemuliaan Tuhan.
Saudara-saudara, tahun ini saudara akan alami keajaiban, mujizat yang dari Tuhan, walaupun saudara merasa tidak berdaya, situasinya terlalu sulit. Tetapi dalam doa-doamu, jangan hanya pusat pada dirimu, pusatkan pada kehendak Tuhan. Pusatkan pada kehendak Tuhan. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, ingat, ada maksud Tuhan melalui berkat itu. Kalau kita diberi kesempatan, anak-anak muda ya, anak-anak remaja, kalian ada kesempatan sekolah, ada maksud Tuhan. Bukan sekedar supaya bisa sekolah seperti teman-teman yang lain. Tidak, ada maksud Tuhan melalui sekolah. Demikian juga soal pekerjaan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, biarlah itu kita arahkan untuk memenuhi kehendak Tuhan. Saya ingat di surat Yakobus kan katakan, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tetapi kamu berdoa tetap nggak dapat apa-apa. Karena yang kamu doakan itu hanya ingin memuaskan dirimu sendiri. Memuaskan keinginan dagingmu. Yang kamu doakan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Berarti salah satu alasan kenapa pergumulan kita belum dijawab Tuhan. Padahal kita rajin berdoa. Kita sudah mendoakan sepanjang tahun lalu, kita tidak berhenti berdoa. Tetapi sepertinya Tuhan tidak mengabulkan. Teliti, jangan-jangan doa itu hanya ingin memuaskan kebanggaan pribadi kita, memuaskan keinginan nafsu kita, memuaskan keinginan daging kita. Bukan ingin supaya kita bisa lebih memuliakan Tuhan, lebih memenuhi kehendak Tuhan. Coba cek berapa doamu yang belum dijawab Tuhan 2022 lalu. Coba cek berhentinya di mana. Kalau berhenti pada diri sendiri, itu salah satu alasan Tuhan belum. Kamu hanya mikirin dirimu sendiri, kamu hanya ingin dimuliakan kan. Kalau aku berkati, kalau aku jawab doamu, kamu hanya ingin supaya kamu merasa bangga terhadap dirimu. Nah, lanjutkan kerinduan. Memang itu pergumulannya. Tuhan peduli dengan pergumulan kita. Situasi sulit, Tuhan sangat paham. Tetapi biarlah itu menjadi sebuah kesempatan untuk memenuhi kehendak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, Tuhan pasti bela kita. Karena Tuhan pasti akan memberi prioritas orang-orang yang rindu hidupnya bisa menggenapi kehendaknya, bisa menggenapi rencananya. Hambatan apapun, Tuhan pasti akan singkirkan, akan tolong, supaya perjalanan hidup kita tidak terhambat untuk bisa menggenapi rencana Tuhan. Perjalanan hidup saya sebuah kisah bagaimana Tuhan membela saya. Bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, yang tidak terduga. Karena saya belajar walaupun tidak selalu berhasil. Ketika saya berdoa, saya tidak hanya berdoa hanya sekedar supaya saya jadi bangga, orang menghormati saya, orang menghargai saya. Walaupun tidak selalu berhasil ya, tetapi saya belajar bahwa kalau saya berdoa, saya harus tata hati dan pikiran saya supaya itu selaras dengan kehendak Tuhan, dengan maunya Tuhan dulu. Kalau saya yakin itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saya akan doakan terus cenderung ngotot. Ingin lakukan itu. Yang paling saya cari biasanya bukan bagaimana Tuhan menolong masalah saya secepatnya, tetapi yang saya gumuli apa kehendak Tuhan, kenapa masalah ini terjadi. Kalau saya mengunjungi orang sakit, saya tidak langsung berkata, percaya ya Bu, pasti sembuh, Tuhan pasti sembuh. Enggak. Selalu saya akan bilang, Ibu sudah berbaring di rumah sakit beberapa hari, belajar apa dari Tuhan? Kira-kira Tuhan mengajarin apa? Kok Ibu akhirnya harus sakit? Supaya dia mengerti kehendak Tuhan. Kalau dia mengerti kehendak Tuhan, doanya akhirnya disesuaikan dengan kehendak Tuhan.
keajaiban, mujizat, pembelaan Tuhan pasti terjadi. Jadi jangan berpusat pada diri sendiri. Tahun ini saudara akan alami terobosan-terobosan hidup, pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Tapi jangan berpusat pada diri sendiri. Yang kedua, pentingnya adanya kejujuran. Kita baca ayat yang ke-15 ya, dan 16 kita baca sama-sama. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau orang rajin berdoa, orang rajin ibadah, orang pelayanan, orang supaya kelihatan rohani kan, ngomongnya baik-baik saja kan. Kadang-kadang secara sadar atau enggak, banyak orang itu membohongi diri sendiri. Ada konflik, dengar orang berkata keras kepada dia, lalu ada yang menghibur, jangan marah ya. Jangan marah, jangan tersinggung. Kamu kan anak Tuhan. Anak Tuhan itu kan tidak mudah marah. Lalu dia menjawab supaya kelihatan rohani, gitu aja marah, ngapain marah? Aku nggak suka marah. Aku nggak pernah marah. Karena berpikir kalau dia sakit hati dengan orang yang mengucapkan kata-kata jahat kepada dia, itu kurang rohani. Akhirnya membohongi diri sendiri. Saya pikir bukan manusia normal kalau nggak pernah cemas, nggak pernah marah. Coba tanya para psikolog, kita ada 2 psikolog di sini. Ya kan? Itu dulu jiwanya sakit. Kalau orang tidak pernah sedih, tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung, tidak pernah cemas, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, itu justru bermasalah. Ya kan, Bapak Ibu psikolog ya gitu kan? No, betul. Saudara, kita bisa sedih. Kita bisa cemas. Kita bisa takut. Seperti Hana tadi kan, jujur dia. Karena dalam tekanan jiwa yang begitu berat, dihina di mana-mana dihina, di rumah dihina, keluar rumah dihina. Dia sangat menderita, berdoa pun ternyata tidak selalu lancar dengan kata-kata. Dia ngomongnya kan enggak seperti orang mabuk gitu. Imam Eli menganggap dia orang mabuk gitu. Di ayat 13 kan, Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terkedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tangisan yang tertahan, tidak terungkap. Akhirnya, itu seperti orang mabuk. Nggak tahu orang mabuk memang ada yang begitu ya? Siapa yang pernah mabuk? Tapi yang mabuk juga nggak sadar ya. Saya pernah lihat orang mabuk. Dia nggak ngomong, nggak bisa keluar. Sampai hamba Tuhan pun pikir ini mabuk ini. Ditanya, kamu jangan mabuk lah siang gitu kan. Tetapi dia jelaskan, tidak, aku tidak mabuk, aku tidak minum anggur berlebihan. Tetapi aku cemas, aku sakit hati. Aku cemas karena gak tahu masa depanku nanti seperti apa. Karena aku perempuan sial, perempuan yang dianggap sial, perempuan yang tidak punya anak, gak tahu nanti masa tuaku seperti apa. Dan orang-orang menghina aku, makanya aku sakit hati sekali. Di rumah aku dihina, keluar rumah tetangga menghina. Di mana-mana orang anggap aku itu perempuan terkutuk. Aku sakit hati. Curhat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, menangis itu baik kalau memang lagi sedih. Rasul Paulus pernah berkata begini kan,
Kalau kamu gembira, tertawa. Tetapi kalau kamu sedih, menangis. Jangan dibalik. Gembira, nangis. Sedih, tertawa. Jadi mama kelola perasaan, ekspresikan dengan cara benar ya. Bahagia pun nangis. Sedih, nangis. Kapan tertawanya? Lalu tertawa, gak ada alasan tertawa. Lihat handphone tertawa. Tetapi lihat suami marah. Lihat anak apalagi marah-marah. Tetapi dengan handphonenya, lihat, wah ketawa sendiri. Semakin gak sehat. Kita tinggal di dunia yang semakin sakit. Dan orang-orang di sekitar kita juga sakit. Jangan-jangan ada yang jiwanya sakit juga. Saudara-saudara, jujur dengan perasaan. Kalau datang kepada Tuhan itu jujur. Jangan hanya jujur, Tuhan aku butuh ini loh. Jujur kebutuhannya, ya kita jujur dengan Tuhan. Kalau doa kan seringkali kan, jujur dengan bagaimana engkau alami pergumulan di batinmu, perasaan takutmu, perasaan cemasmu, perasaan sakit hatimu. Kalau itu memang belum bisa teratasi, jujur dengan Tuhan. Salah satu hambatan doa kita nggak dijawab Tuhan apa? Tidak mau memaafkan. Berarti sakit hati kan? Lalu ketika doa kepada Tuhan, Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan cukupi kebutuhan rumah tanggaku, Tuhan tolong anak-anakku, tetapi tetap menyimpan sakit hati, doa tidak dijawab. Makanya tidak ada keajaiban. Mujizat Tuhan tidak dinyatakan. Karena apa? Menyimpan sakit hati. Mending jujur, Tuhan aku sakit hati banget Tuhan. Sakit pedih sekali. Dengar kata-katanya itu. Waduh, aku sangat sakit sekali. Dan sulit sekali aku memaafkan Tuhan. Tuhan kuatkan hatiku untuk bisa memaafkan dia. Untuk bisa mengampuni dia. Lebih baik jujur seperti itu. Mungkin belum bisa. Tapi terus. Ketika saudara lakukan, anugerah Tuhan bekerja. Saya pernah konseling anak muda yang sangat terluka dengan ayahnya luar biasa. Sangat terluka sekali. Saya coba motivasi dia, ampuni ayahmu. Gak bisa Pak. Ampuni, gak mau. Sakit sekali. Saya baru ingat ayah saya saja, dengar nama ayah saya saja. Saya sangat sakit sekali. Bapak suruh saya lakukan yang lain, saya lakukan. Tetapi untuk mengampuni ayah, saya tidak mau. Saudara, kalau melayani konseling nggak boleh memaksa. Saya hanya kasih pengertian. Kalau begitu, saya tidak akan berdoa pergumulan dulu. Sebab kalau kamu belum mau mengampuni, doamu tidak dijawab Tuhan. Tuhan belum kabulkan. Kalau begitu, aku berdoa saja supaya Roh Kudus melembutkan hatimu, kamu memilih untuk mengampuni. Habis didoakan, sepertinya tetap nggak mau, tetap nggak mau. Saya ingat setelah itu ketemu lagi. Saya tanya, kamu masih tetap nggak mau mengampuni ayahmu? Dia mulai mikir, Pak, kalau saya mengampuni tetapi sedikit saja boleh. Mengampuni tetapi sedikit, karena sakit hati dengan ayahnya terlalu banyak kalau dia cerita. Saya sangat percaya pekerjaan Roh Kudus itu bisa menolong dia begitu dia sudah memilih mengampuni. Sedikit itu karena dia merasa yang lain dia sulit mengampuni kan. Tetapi begitu pilihan mengampuni, dia buat Roh Kudus menolong. Saya bimbing bagaimana mengampuni ayahnya. Ya udah nggak apa-apa, kamu sedikit mengampuni ayahmu nggak apa-apa ya. Saya ajak dia sedikit, yang sedikit seperti apa kan juga sebenarnya. Itu kan nggak jelas itu kan, artinya dia mulai membuka hati kan. Saya bimbing dia untuk mengampuni. Bagaimana mengampuni itu seperti apa langkah-langkahnya. Jadi ternyata begitu dia lepaskan pengampunan satu yang dia pikir itu yang paling mudah, Roh Kudus menjamah hatinya. 1 jam dia berdoa mengampuni ayahnya satu persatu. Memang begitu banyak hal yang menyakitkan yang dilakukan ayahnya. Setelah itu hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Saudara-saudara, keajaiban
akan terhalang kalau kita tidak jujur dengan perasaan kita. Sebagai orang Kristen, saya ingatkan saudara, saudara lemah itu nggak apa-apa. Saudara punya perasaan emosi-emosi negatif nggak apa-apa, tetapi tidak boleh dikuasai emosi negatif. Saudara cemas, itulah manusia. Saudara tersinggung, itulah manusia. Saudara marah, itulah manusia. Karena masih dalam darah dan daging yang diwarisi dari orang tuanya. Tetapi jangan biarkan kecemasan, jangan biarkan kemarahan, jangan biarkan sakit hati, jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Engkau harus jujur di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menjamah. Bersihkan hatimu. Ketika hatimu bersih di hadapan Tuhan, karena membereskan hal-hal yang mengotori itu tadi, maka Tuhan akan menjawab doamu. Keajaiban, mujizat akan terjadi tahun ini. Kalau saudara bereskan, ini langkah pertama. Kalau saudara masih menyimpan emosi-emosi negatif seperti itu, saudara masih menyimpan kemarahan, sakit hati terhadap orang lain, saudara bereskan hari ini. Paling lama nanti jam 6 sore. Kenapa jam 6 sore? Sebab matahari tenggelam harus beres itu. Karena saudara sudah nunda-nunda. Mungkin sudah matahari tenggelam 100 kali matahari tenggelam, tetap aja belum bisa mengampuni, tetap aja menyimpan kemarahan. Mungkin sudah 1000 kali matahari tenggelam, hati kita tetap menyimpan itu. Bereskan, karena itu bagian dari doa kita dijawab Tuhan, pergumulan kita dibela Tuhan. Keajaiban dan mujizat Tuhan akan terjadi ketika Tuhan bekerja. Yang ketiga, Hana itu orang yang punya komitmen untuk memenuhi apa yang sudah dijanjikan, dinasarkan kepada Tuhan. Kita baca ayat 27 sampai 28. Ayat 28 aja ya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ini setelah itu kan Hana benar-benar hamil, kemudian melahirkan anak, diberi nama Samuel. Setelah lepas menyusui, berarti setelah bisa disape, Hana benar-benar membawa Samuel ke rumah Tuhan, diserahkan kepada Imam Eli untuk dibesarkan di rumah Tuhan. Ketika dia menyerahkannya pun juga dengan kerendahan hati yang luar biasa, sepenuhnya menyadari itu anugerah Tuhan, kedaulatan Tuhan. Makanya dia berkata kepada Imam Eli, kan luar biasa ini, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Ia menyerahkan kepada Tuhan, lalu terserahlah apa yang akan terjadi dengan anak ini. Apapun yang Tuhan akan lakukan terhadap anak ini, terserah. Terserah Imam Eli, Pak Pendeta bimbingnya gimana, terserah. Tetapi aku serahkan sepenuhnya anakku kepada Tuhan. Terserah prosesnya seperti apa, bagaimana nanti masa depan, bagaimana kehidupan anakku nanti, terserah bagaimana Tuhan bekerja. Orang yang berkomitmen itu akan memenuhi. Saudara, semalam saudara buat resolusi apa? Buat janji apa kepada Tuhan? Saudara buat nasar apa kepada Tuhan? Betapa sering kita itu hanya basa-basi di hadapan Tuhan. Tuhan, tahun depan aku akan begini. Tetapi itu hanya dipenuhi 1 bulan. Bulan kedua mulai lupa. Akhir tahun, gak ingat sama sekali. Lalu kita janji lagi kepada Tuhan. Begitu mudah kita berjanji kepada Tuhan dan main-main dengan janji kita kepada Tuhan. Memangnya Tuhan itu hanya teman kita? Tidak, kita harus menghormati. Kalau kita berkata kepada Tuhan, kita berjanji kepada Tuhan, walaupun resikonya, konsekuensinya, kita harus rela melepaskan apa yang jadi kebanggaan kita, melepaskan apa yang sudah kita sukai, kita senangi, kita harus penuhi.
Bayangkan Hana ini dalam pergumulan pengen punya anak, dihina sekian lama, kemudian benar-benar punya anak, melepaskan anaknya, ditaruh di rumah Tuhan, kira-kira mudah nggak? Itu bicara tentang komitmen kepada Tuhan itu benar-benar. Saudara, arti komitmen itu apa? Sebuah tekad untuk memenuhi janji yang dibuat. Itu namanya komitmen. Makanya janji saudara apa? Tahun lalu. Sudah dimenuhi belum akhir tahun ini? Semalam. Apa janjimu kepada Tuhan? Coba, banyak orang suka buat resolusi. Nah, itu kadang-kadang hanya basa-basi. Saudara-saudara, kita belajar untuk komitmen. Ada banyak keajaiban, ada banyak pekerjaan Tuhan. Belum dipercayakan Tuhan kepada kita, karena kita lupa janji kita, atau kita tidak komitmen. Sungguh-sungguh memenuhi janji yang kita buat kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melayani orang tidak merespon kita, atau kita melayani orang tidak seperti yang kita harapkan, yang Tuhan bentuk itu bukan orang yang kita layani, tetapi Tuhan ingin membentuk hati kita. Kalau kita melayani orang, penolakan seperti yang dialami Hana itu pasti kita akan sering alami. Dihina orang, diragukan orang, direndahkan orang. Tetapi kalau kita tadi jujur di hadapan Tuhan, kita tetap sehat. Dan seiring itu Tuhan percayakan yang lebih lanjut. Yang penting kita komitmen dengan apa yang pernah kita janjikan kepada Tuhan. Komitmen. Laki-laki, kehebatanmu bukan karena kalian ganteng. Bukan karena ganteng. Bukan karena gagah. Bukan karena punya penghasilan besar. Tetapi kehebatanmu sebagai laki-laki punya komitmen. Kata-katamu bisa dipegang. Kata-katamu bisa dipercaya. Karena engkau kepala. Dari mulutmu Tuhan ingin keluar kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang mengarahkan. Komitmen. Jadi saudara-saudara, tahun ini kita nggak peduli masalahnya apa ya. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Semuanya kan prediksi. Tetapi yang kita tahu, masih ada keajaiban dari Tuhan. Amin. Masih ada mujizat dari Tuhan. Amen. Fokus saja pada diri kita, bagaimana kita memilih bisa mengalami anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Fokuskan hidupmu pada kehendak Tuhan, bukan kepentinganmu sendiri, bukan sekedar selesai masalahmu. Tetapi kehendak Tuhan, lewat masalah ini apa? Lewat pergumulan ini apa? Yang kedua, jujur dengan perasaanmu. Selalu jaga hatimu sehat. Keluarkan sampah-sampah di hatimu. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, sakit hati, kebencian, keluarkan itu. Kalau nggak bisa datang kepada Tuhan, jujur. Jangan sering menipu diri sendiri sepertinya baik-baik. Yang ketiga, komitmen. Penuhi apa yang kau janjikan. Bertekad apapun yang terjadi. Jadilah seseorang yang bisa dipercaya, punya integritas. Kerjakan.